Episode 2, take 2. Wah, menarik sih tadi lu bahas tentang investasi. Yoi bro. Menurut gue juga investasi penting sih. Banget bro. Bukan berpenghasilan, tapi investasi itu gimana caranya supaya bisa dapat penghasilan lebih dari penghasilan kita, ya kan? That's fucking right. Oke. Iya enggak sih. Tapi menurut lu sendiri, investasi itu punya arti penting apa sih dalam hidup lu? Wah bro, kalau itu sih investasi itu udah kayak bagian dari keluarga gua, udah jadi nama tengah gua. Wah, menarik. Kalau dipanggil orang, bisa investasi, kata mereka gitu. Karena gimana ya, mereka tuh nganggep gua tuh, ya mungkin mereka pikir, bukan mereka pikir ya, lebih sering gua kalau karena gua tim hore-hore lebih banyak disuruh-suruh. Terus gua juga lebih, ya maksudnya ya karena gua nggak bisa keluar duit ya gua keluar tenaga lah. Kok tiba-tiba gua punya ini itu, kira-kira begitu. Jadi ya agak surprise aja, makanya ketika mereka tahu gua punya ini, ya mereka yakin bahwa investasi itu sangat berpengaruh. Walaupun keyakinan itu nggak diaplikasikan juga dalam kehidupannya yang udah-udah. Jadi cuma ya itu. Jadi kalau tanya seberapa penting investasi, ya buat gua penting banget sih bro. Itu penting banget tuh ya. It saved my life gitu loh bro. Jadi dia tuh benar-benar ngejaga dan sekaligus nyelamatin hidup gua sih. Nah, penting banget karena investasi itu adalah goals hidup gua gitu. Jadi dia itu jadi tujuan hidup gua. Banyak orang berpikir hidup itu untuk punya uang atau untuk cari uang gitu. Which is tuh gak ada yang salah sih sebenarnya. Tapi yang gua maksud tuh kalau lo mau punya uang itu kan bekerja pasti kan. Jadi orang tuh banyak berpikir, oh gua hidup nih, gua bernapas nih, oh gua bisa produktif nih, ya gua harus bekerja dong. Nah, kenapa gua harus bekerja? Karena gua butuh penghasilan buat ngidupin kehidupan gua dan keluarga gua. Karena gua bekerja, akhirnya gua dapet uang. Iya. Bener nggak sih bro? Bener. Yang jadi masalah titiknya di situ. Itu bedanya sama gua. Gua juga bekerja, gua juga butuh uang. Tapi gua investasi buat gue tuh adalah goals, adalah tujuan. Nah, gimana supaya bisa berinvestasi? Gue harus punya uang. Jadi dibalik loh. Gimana supaya gue bisa berinvestasi? Gue nyari uang. Gimana gue nyari uang supaya dapat uang? Gue bekerja. Jadi setelah gue bekerja, kemudian gue dapat uang, which is penghasilan gue, langsung gue investasikan. Sisanya baru gue sesuaikan dengan lifestyle dan gaya hidup gue dan kebutuhan gue. Itu sih bro. Bedanya di situ. Jadi orang-orang di luar sana banyak berpikir buat bekerja buat cari uang, kalau gua ya bekerja buat investasi. Gitu. Di situ. Jadi orang nyari uang titik, ya dia dapat uang, dia bayar cicilan, dia bayar ini, dia bayar itu. Ya habis, besok dia bekerja lagi, berharap gaji lagi, habis lagi, gitu-gitu aja terus. Nah, gitu. Jadi ya gua juga nggak berharap gitu loh. Kalau ya gimana lu mau mau ngalahin gue gitu loh maksudnya. Gimana lu mau ngalahin gue gitu loh. Siap, bukan yang ya maksudnya banyak sekali di atas gue. Ngalahin tuh nggak harus duit sih bro, tapi dengan peluru yang sama, dengan pistol yang sama, lu nggak akan bisa ngalahin gue. Kenapa? Karena strateginya berbeda gitu. Pistol yang sama dengan peluru gue, lu cuma bisa ngebunuh 6 orang. Pistol yang sama dengan 6 buah peluru, gue bisa bunuh 100 orang. Tergantung siapa yang nembak ya bro ya. Kira-kira begitu gitu loh bro. Ya kalau gue nembak misalkan pleng, kena pala headshot semua kan bisa juga bro. Misalkan segitu. Jadi peluru 6 tapi kalau dipakai peluru tajam, kenanya tembus bro. Tapi kalau peluru karet juga boro-boro mati, kena aja belum tentu kena. Kayak gitulah, itu cuma strategi sih bro. Jadi ya emang investasi itu penting banget. Sekali lagi sebelum kita lanjut nih masalah investasi, lo harus pastiin dulu investasi itu adalah goals hidup lo. Lo harus tentuin itu, pakai dia di nama tengah lo, kalau perlu jadiin dia jadi anggota keluarga lo, masuk kakak deh. Kalau emang nggak bisa di kelurahan lo tulis sendiri pakai pensil, supaya lo nggak pernah lupa gitu. Kalau lo punya adik kan lo nggak pernah lupa kan sama adik lo, benar nggak bro? Lo lupa nggak sama adik lo? Enggak. Sama mak lo lupa nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia kartu keluarga. Nah tulis tuh investasi, taruh marganya belakangnya, gitu bro. Itu pentingnya ya. Penting banget bro, penting. Dia yang nyelamatin hidup lo dan dia yang nyelamatin keluarga lo juga. Jadi apa yang lo lakukan dalam investasi? Oke, di video sebelumnya kan gue udah sampein tuh. Lu gak usah ngebahas itu.
Jadi seberapa pentingnya apa yang gue lakuin ya, seperti yang gue sampein sebelumnya kan gue bekerja tuh, gaji gue nggak seberapa, ya mungkin nggak ada seberapa juga dibanding gaji lu gitu. Bisa aja lu. Gue yakin sih, gue yakin. Kenapa? Karena IPK lo lebih tinggi, lo lulus juga lebih cepat dari gue gitu. Ya menurut gue sih ya itu udah jadi indikator sebuah perusahaan atau kantor tuh nerima lo gitu loh ketimbang gue, karena dari dari CV gue juga udah nggak lebih berkualitas dari lo gitu. Tapi balik lagi, mungkin gue nggak cerita lo deh atau teman-teman gue yang lain, mungkin mereka bekerja cuma dengan duit dan memenuhi kebutuhannya, titik, investasinya nggak ada gitu. Nah jadi gue lakuin itu, gaji gue memang nggak seberapa. Setelah gue pikir-pikir, ketika gue masukin investasi semua, praktis gue kekurangan buat biaya hidup saat itu. Jadi gue ngasong, dalam artian dalam kantor tuh gue ngasong. Misalkan kantor butuh toner, lah gue beli di luar tuh. Atau kalau ada yang mau masuk nawarin toner, gue pastikan gue harus dapat fee dari dia. Gue ngambil itu, kenapa? Buat untuk kebutuhan hidup. Kenapa? Gaji gue habis buat investasi gue. Ini gue balik gitu loh. Gue paksa diri gue untuk berinvestasi dulu awalnya. Nah ketika ada kekurangan, gue terpaksa harus cari sampingan lain yang gue sebut dengan ngasong tadi itu. Ya tentu bisa diaplikasikan di kantor lu yang lain, di kantor di yang lain. Misalkan gue banyak ketemu temen juga yang akhirnya Gojek, yang akhirnya Grab juga setelah pulang kantor. Nah karena emang dia kurangnya itu bukan untuk biaya hidupnya lo bro, jangan salah lo. Dia kurang untuk investasi. Coba lo ngomong mindset lo. Lo punya gaji, lo coba investasikan seperti yang lo mau. Kalau emang kurang, lo terpaksa harus ngasong karena perut lo nggak terisi. Jadi jangan dibalik bro. Kalau lo udah ngisi perut lo ngerasa puas, lo nggak akan ngasong, lo nggak akan nyari tambahan. Nah itu yang terjadi sama orang-orang, ngerasa cukup, bahkan ada lebih, akhirnya bablas dia habisin terus. Tapi kalau lo udah punya, let's say, gua waktu itu pertama kali gua ngumpulin duit, maksudnya setelah gue punya semuanya ya, gue udah punya apartemen, gue punya bengkel, gue juga ngasong di kantor. Nah gue punya duit lebih, gue investasikan itu ke emas. Nah waktu di emas ini, gue beli, pertama kali gue beli itu 25 gram. Gue inget banget, angkanya tuh sekitar 12.800.000 lah kalau nggak salah. Lalu kemudian gue beli lagi 50 gram. Which is itu sekitar 25.600.000-an sekitar itu. Nah, gue pengen nih berinvestasi emas lagi, tapi gue udah gak ada duit. Maksudnya gue nggak ini, karena di Antang tuh nggak kenal cicilan gitu. Nah, akhirnya gue pergi ke BRI Syariah waktu itu. Nah di BRI Syariah relatif murah, ada cicilan. Banknya gue TIT aja nanti, TIT Syariah gitu. Nah itu cicilannya juga masuk akal buat gue, dan dia tuh cuma ada biaya titip, which is gue ngumpulin itu, gue udah dapat yang 50 gram dalam waktu sekitar 6 bulanan gue gedein waktu di cicilan. Nah itu salah satu caranya. Jadi ketika gue udah dapat sesuatu dan duitnya masih ada, tetap investasi nggak pernah gue tinggalin gitu. Jadi dia jadi ibaratnya jadi adik gue, jadi tanggungan gue, jadi mungkin orang tua gue juga, jadi gue harus nyetor ke dia. Gue buat itu, dan kalau ada kekurangan baru gue ngasong mati-matian duluan. Nah gitu sih bro, itu buat yang emas sih gitu. Selain emas apa lagi bro? Untuk investasi yang cocok buat pemula lah, buat anak muda gitu yang baru mau mulai. Ya mungkin kalau untuk awal gue ceritain zaman gua dulu ya. Kalau sekarang mungkin gua investasi reksadananya udah reksadana saham atau bahkan untuk saham. Wah, apa tuh reksadana bro? Nah, kalau yang waktu awal reksadana itu kayak apa ya? Kayak dia tuh sebenarnya itu wadah pihak yang disiapkan pihak ketiga untuk ngumpulin beberapa orang yang ingin membeli saham. Gitu, membeli saham, tapi dia nggak sanggup beli langsung 100 lot. Jadi dia punya duit cuma 100.000, bahkan sampai 10.000 itu bisa beli reksadana. Oh iya, murah ya. Gitu. Iya, jadi si pihak ketiga ini dia yang akan ngumpulin koordinir dana lo
sampai bisa beli satu saham. Hmm. Nah gitu. Nah kalau misalkan reksadana saham itu ada komposisinya juga gitu. Reksadana saham mungkin komposisinya 80% itu dibelikan untuk saham, 20% dibelikan untuk surat berharga, obligasi, deposito dan lain-lain. Oke. Nah waktu awal gua pakai itu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang dibalik lagi, 80% komposisinya itu dibeli untuk produk keuangan yang liquid seperti deposito, seperti obligasi, ori atau obligasi swasta gitu. Jadi SRI, nah gitu-gitu. Jadi lu kan nggak mungkin tuh beli ori langsung, tawarannya minimal misalkan 25 juta gitu, obligasi Republik Indonesia tuh, atau obligasi swasta yang 50 juta, lu kan nggak bisa beli langsung tuh, lu cuma punya duit let's say 100 ribu. Nah si reksadana pasar uang ini ngumpulin orang yang punya duit 10 ribu, 100 ribu, sampai 25 juta, dikumpulin, dibelilah tuh ori itu atas nama reksadana ini. Kayak patungan gitu ya. Nah kira-kira begitu. Sekarang apa instrumennya udah banyak kok bro, jadi bukan sekarang ya, zaman itu gue udah lakukan hal itu, bahkan orang nggak ngerti reksadana itu apa. Itu udah gue lakuin dari tahun 2009 loh bro. Gue mulai reksadana itu 2009 sebagai alternatif investasi gue selain emas saat itu bro. Ya kalau lu tanya gue saat itu, ya saat itu investasi gue sih seperti itu. Cuma bergerak dari pasar uang, gue masuk ke pasar ke reksadana campuran, which is itu setengah-setengah, dia beli setengah di yang liquid, setengahnya lagi di saham. Atau lu mau langsung ke reksadana saham, yang lebih besar saham, baru sisanya buat yang besar uang. Gitu sih bro. Aman gak sih tuh main reksadana tuh? Sejauh yang gua tahu, ini adalah instrumen yang paling aman, paling mudah dijangkau, dan menurut gua sih ya kaum milenial harus coba sih. Itu nggak sembarang, makanya pemerintah cuma kurang sosialisasi sih kalau menurut gua. Makanya melalui akun lu nih, melalui channel lu, ya gua numpang lah mengkampanyekan supaya orang-orang juga bisa paham, kaum milenial paham bahwa nabung saham itu nggak sesulit itu loh. Makanya ada kampanye yuk nabung saham, tapi mungkin kekurangan dana ya pemerintah, gua juga nggak tahu, atau ada intervensi pihak lain yang memang maunya tuh jangan orang nabung saham gitu loh. Karena emang kalau emang orang udah mandiri secara ini, secara keuangan, nanti pihak-pihak lain ya akan ini. Dan yang perlu tahu bro, lu tanya ke bank tuh lebih suka kalau lu punya duit naruh di deposito. Kenapa tuh? Ya karena mereka bisa lebih leluasa mengelola duit lu ketimbang di reksadana. Ketimbang mereka cuma jadi bank penyimpan dana lu atau bank kustodian gitu. Jadi lu tuh harus super aktif sih untuk tanya itu di zaman sekarang. Mudah dijangkau, tapi ya karena banyak yang tahu bahwa reksadana ini akan mengalihkan keuangannya ke sana, ya akhirnya ada terkumpul gitu sih bro. Nah terus buat yang anak-anak baru kenal tentang reksadana nih, perlu belajar lagi nggak sih dia tuh lebih dalam tentang reksadana sebelum dia mau main, atau gimana sih menurut lo? Ya, ya belajar sih gue rasa nggak harus reksadana ya. Dalam hal apapun, gue juga udah sampaikan, dalam hal apapun lu paling tidak lu tahu dasarnya lah. Paling nggak lu tahu, lu cari tahu, lu browsing itu Google tahu segalanya kok. Lu tinggal klik reksadana itu apa, itu udah ketahuan. Dan itu lebih detail dan lebih menjelaskan sih, lebih terang benderang ketimbang yang gue jelaskan, gue yakin. Tinggal cari aja lu artikel mana yang ngebuat lu lebih terang benderang ngerti reksadana. Tapi intinya gini, kalau lu udah tahu tentang reksadana, which is itu nggak sulit buat cari itu, gue coba kasih salah satu contoh aplikasi. Jadi dia itu nggak harus lewat bank, karena lewat bank itu lu mesti untuk beli reksadana itu lu mesti jadi nasabah prioritas, which is itu gue sekarang gitu. Sorry, bukan gue sombong nih, tapi ya gue coba flashback ke yang dulu. Dulu gue nggak bisa beli reksadana di bank. Kenapa? Ya karena gue bukan nasabah prioritas saat itu. Nah, jadi gue kenal yang namanya manajer investasi
atau pihak ketiga manajemen reksadana yang namanya Indo Premier. Lalu kemudian dia buat aplikasi namanya iPod. Nah, gue mulai semua dari situ sih. iPod ini di dalamnya itu ada banyak sekali manajer investasi yang menawarkan jasanya untuk bekerja sama dengan mereka. Sederhananya, lu bisa pilih dari segitu banyak, lu bisa pilih yang mana yang lu mau, based on ranking pencapaian dia, return dia selama sebulan terakhir, 3 bulan terakhir, 5 bulan terakhir, setahun, bahkan 5 tahun terakhir. Nah itu kalau mau global, setelah lu tahu reksadana, lu buka iPod, lu cari urutan yang terbaik itu mana based on pasar uang misalkan, itu udah ketahuan. Tapi kalau mau lebih mendalam lagi bro, mau mendalam lagi, lu bisa lihat di misalkan, let's say di Sukor Invest ya, lu bisa klik untuk pasar uang itu namanya Sukor Invest Money Market. Nah ketika lu klik, itu ada PDF yang isinya fun fact sheet namanya. Nah fun fact sheet itu lu klik, itu keluar tuh, di situ ada historical, lu bisa lihat juga, lu bisa analisa sederhana. Kalau mau tahu cara analisanya seperti apa, ya lu bisa analisa sudah berapa lama sih nih manajer investasi ini berdiri, udah berapa lama track recordnya, udah ada belum 5 tahun, udah ada belum 10 tahun, udah ada belum 15 tahun atau 20 tahun, dari jangka waktu dia berdirinya, kapan dia mulai beli, kapan dia mulai berdiri, itu udah jadi bahan pertimbangan lo. Kedua, kinerja dia dalam 5 tahun atau 10 tahun atau 1 bulan terakhir. Nah itu juga menjadi indikator lo beli apa enggak. Ketiga, lo juga bisa ngelihat saham mayoritas yang mereka beli itu saham apa. Biasanya ada 5 di fun fact itu ditunjukin, ada 5 saham mayoritas saham yang dibeli oleh manajer investasi Sukor Invest ini gitu loh. Jadi dari situ lu udah bisa ngembangin tuh analisa lu sendiri, dan gue yakin semua orang mampu deh gitu loh. Semua orang mampu deh. Itu cuma kayak ya apa ya, menurut gue sih nggak perlu dalamin, tapi kalau lu ada waktu ya lu baca. Tapi once lu pas lagi baca ada kerjaan yang mesti lu kerjain, lu kerjain aja, nggak ada masalah. Itu fungsinya ada manajer investasi. Ada orang yang mampu mengelola keuangan lu. Tapi kalau memang lu butuh informasi, mereka juga nyediain informasi. Kira-kira begitu sih bro. Gitu. Jadi amannya tuh udah berlipat-lipat, udah berlapis-lapis. Dan itu lebih tinggi returnnya ketimbang deposito, apalagi tabungan. Gitu. Dan liquid, deposito lo 1 bulan lo kena penalti. Pasar uang lo beli nggak ada masalah. Liquid dia itu 2-4 hari itu lo bisa cair. Iya. Tanpa ada fee, tanpa lo harus bayar apa, nggak ada sama sekali. Itu buat pasar uang, dan itu yang gue lakuin waktu awal gitu. Gitu sih bro. Jadi kalau dengar lu ngomong, sebenarnya investasi itu gampang ya, tinggal lihat dari kitanya aja gitu ya bro ya. Itu yang tadi gue bilang, goals lu itu harus investasi. Kalau enggak, lu nggak akan bisa mencapai seperti itu. Lu nggak akan bisa mendalami apa itu reksadana, apa itu investasi, lu nggak akan bisa mendalami. Kenapa? Karena dia bukan nama tengah lu. Coba lu taruh dia dalam nama tengah lu, atau dalam anggota kartu keluarga lu, yang artinya harus lu ingat. Lu pasti cari tahu dong. Kalau lu punya adik atau punya anggota keluarga, lu kan tahu sekolahnya di mana, ngapain, kelas berapa, temannya siapa aja, kan lu cari tahu kan. Ya sama aja, kalau lu udah anggap sebagai anggota keluarga atau hal yang penting dalam hidup lu pasti cari tahu, dan dicari tahu itulah lu bakal dapetin hal yang atau dampak yang baik dari investasi itu. Goals lu harus investasi.